Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memperlihatkan cara menanam ubi jalar yang baik dan benar menurut versi Inovatif Farm. Nah, sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu kita mengambil atau mempersiapkan bibit-bibit unggul dari indukan-indukan ubi jalar yang terhindar dari serangan hama ataupun penyakit. Nah, untuk memperjelas atau mempermudah teman-teman dalam mengerti, saya di sini memotong ranting-ranting dari bibit-bibit ini. Jadi saat melakukan penanaman tidak perlu melakukan hal seperti ini, teman-teman. Ini hanya untuk memperjelas saja. Nah, saat penanaman nanti kita lakukan melingkar seperti ini. Gunanya agar umbi-umbi yang berkembang nanti tidak jauh dari gundukan atau media yang telah kita persiapkan. Saat mengambil atau memotong bibit-bibit ini, usahakan jangan terlalu jauh dari ruas-ruas yang ada. Nah, kita potong sedekat mungkin di ruas-ruas bibit-bibit ini. Karena apabila kita memotong terlalu jauh dari ruas, itu akan busuk saat kita menanamnya. Jadi usahakan sedekat mungkin dari ruas ya, teman-teman. Nah, sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu kita pupuk dengan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Bibit yang patah hendaknya tidak perlu teman-teman tanam, karena itu akan percuma. Dia akan lambat sekali perkembangannya, karena nutrisi akan terputus di bagian yang patah. Bagian bawah ini tidak akan mendapatkan nutrisi dari sinar matahari ataupun mendapatkan nutrisi dari pupuk yang nanti akan kita berikan lagi. Nah, sebagai contoh, apabila kita tanam seperti ini, maka bagian bawah ini akan tertimbun oleh tanah. Jadi dia tidak akan mendapatkan nutrisi karena batangnya telah terpotong seperti ini. Untuk bibit yang pendek, kita tidak perlu melakukan lingkaran. Kita cukup menancapkan batang bagian bawahnya, lalu menekuk sedikit, lalu menimbunnya dengan tanah. Nah, tapi apabila bibit kita cukup panjang, maka hendaknya kita lakukan lingkaran seperti tadi, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan daun-daunnya tidak perlu kita bersihkan. Nah, saat tanam tidak perlu terlalu dalam, karena lama-kelamaan gundukan-gundukan ini akan semakin padat, maka akan menyusahkan ubi untuk berkembang dengan baik. Makanya kita tanam di bagian-bagian atas media saja, teman-teman, seperti ini. Dan usahakan menyisakan sedikit tunas atau pucuk dari bibit ini agar mendapatkan nutrisi dari sinar matahari. Nah, dalam beberapa hari bibit-bibit kita ini akan tumbuh dengan baik atau subur, ditandai dengan pucuk atau tunas yang mulai banyak dan mulai berkembang. Dan apabila kita menggalinya juga, terlihat akar-akarnya juga akan semakin banyak. Nah, di akar-akar inilah nanti yang akan menjadi umbi-umbi.
Nah, sebagai contoh, saat kita memaksakan atau tetap menanam bibit yang telah patah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bagian bawah akan busuk karena tidak mendapatkan nutrisi dan tertimbun oleh tanah. Perkembangannya akan sangat lambat. Nah, setelah 1 bulan setelah penanaman, maka bibit-bibit kita akan semakin panjang dan semakin banyak cabang-cabang baru yang juga memanjang. Apabila kita menggalinya lagi, maka terlihat akar-akarnya juga akan semakin panjang dan semakin banyak. Nah, akar-akar inilah yang akan menghasilkan umbi-umbi. Nah, setelah merawat dan membesarkan selama 3 bulan, maka terlihat kalau batang-batang atau daun-daun dari tanaman ubi ini akan semakin tua dan daunnya semakin berguguran, ditandai dengan munculnya ubi-ubi yang telah siap dipanen. Nah, di sini terlihat jelas kalau lingkaran yang saat kita melakukan penanaman ini tidak berubah, malahan batang ini semakin membesar dan diikuti oleh buah-buah yang semakin besar dan semakin banyak. Nah, buah yang tercipta ini tidak jauh dari gundukan yang telah kita buat karena bibitnya kita buat secara melingkar seperti ini, teman-teman. Nah, saat melakukan panen ubi-ubi yang besar ini, kita dapat langsung menjual atau mengkonsumsinya di rumah, teman-teman. Dan untuk buah atau ubi yang tidak layak dijual, maka kita dapat memberikannya pada hewan-hewan ternak kita. Nah, kita langsung dapat memberikannya kepada ayam sebagai cemilan seperti ini, ataupun kita dapat memotong-motongnya dengan kecil sebagai campuran pakan utama. Jadi peternakan dan perkebunan ada saling kaitannya juga ya, teman-teman, karena hasil dari perkebunan bisa kita manfaatkan sebagai pakan campuran, pakan tambahan, ataupun pakan alternatif hewan-hewan ternak kita. Nah, jadi saran saya, apabila teman-teman punya lahan yang cukup luas ataupun lahan yang tidak pernah ditanami apapun, alangkah baiknya teman-teman memanfaatkan sebagai sarana untuk menanam pakan-pakan alternatif hewan-hewan ternak kita. Selain untuk menambah nilai ekonomis, juga sebagai menambah biaya atau mengurangi biaya pakan ternak-ternak kita, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman makin kreatif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.